Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri Padalingan, NIM 219112048 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bully. Jadi akhir-akhir ini kasus akibat kekerasan makin sering ditemui, seperti perkelahian atau tawuran antar pelajar. Selain tawuran antar pelajar, sebenarnya ada bentuk-bentuk perilaku kekerasan oleh siswa yang tidak begitu mendapat perhatian, seperti pengucilan teman dan pemalakan terhadap teman yang biasa disebut dengan bullying atau bully. Bully ini dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Bullying juga dapat dilakukan melalui apa saja, baik itu dalam media sosial maupun dilakukan secara langsung. Hal ini dapat mengakibatkan pelajar malas atau trauma untuk pergi ke sekolah dan berinteraksi karena takut akan hal-hal seperti itu. Hal ini sangat berbahaya karena dapat merugikan korban bullying dan bahkan dapat menyebabkan korban bunuh diri atau kematian terhadap korban. Sehingga masa bully yang marak terjadi sekarang ini seharusnya mendapat perhatian khusus. Bully berasal dari kata bully yang berarti menggertak dan mengganggu, atau yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bullying kemudian dikelompokkan menjadi 5 kategori. Di antaranya adalah kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung seperti memukul, mendorong, mencubit, mencakar, dan termasuk merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua adalah kontak verbal, yaitu mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, dan menyebarkan gosip. Ketiga adalah perilaku nonverbal, yaitu perilaku nonverbal langsung melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal biasanya tidak langsung mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat. Yang kelima, pelecehan seksual kadang dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Definisi lain tentang bullying dapat dikemukakan sebagai berikut. Bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bullying sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti atau menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional, dan juga seksual. Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersiapkannya lebih kuat. Terjadinya bullying di sekolah menurut Salmivali dan kawan-kawan merupakan proses dinamika kelompok dan di dalamnya ada pembagian peran. Peran-peran tersebut adalah bully, asisten bully, reinforcer, defender, dan outsider. Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif, aktif terlibat dalam perilaku bullying. Asisten bully berarti juga terlibat aktif dalam perilaku bully, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. Reinforcer maksudnya mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton, dan sebagainya. Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga. Sedangkan outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun seolah-olah tidak peduli.
Penyebab bully, banyak sekali faktor mengapa seorang melakukan bully. Pada umumnya orang melakukan bully karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan lain sebagainya. Bully disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadiannya menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi, seperti lingkungan rumah yang tidak harmonis karena adanya pertengkaran orang tua atau broken home, kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, perlakuan orang tua yang terlalu mengekang anaknya. Selain itu, lingkungan sekitar rumah juga berpengaruh besar terhadap perilaku bully ini. Misalnya, anak hidup pada lingkungan orang yang suka berkelahi atau bermusuhan, berlaku tidak sesuai dengan norma yang ada, maka akan mudah meniru perilaku dari lingkungan tersebut dan merasa tidak bersalah. Lingkungan sekolah juga bisa menjadi faktor penyebab aksi bully. Misalnya, guru berbuat kasar terhadap siswa, guru yang kurang memperhatikan kondisi anak, teman yang sering mengejek atau menghina, dan lain sebagainya. Faktor lain yang berpengaruh cukup kuat terhadap anak untuk berbuat bully yaitu adanya tayangan televisi yang sering mempertontonkan kekerasan dalam sinetron atau film atau acara lain seperti berita utama dan lain sebagainya. Dampak dari bully, yang pertama, kesulitan untuk tidur. Yang kedua, mengeluh sakit kepala atau perut, tidak nafsu makan, takut pergi ke sekolah, sering pergi ke UKS, menangis sebelum atau sesudah bersekolah, tidak tertarik pada aktivitas sosial yang melibatkan murid lain, sering mengeluh sakit sebelum pergi ke sekolah, sering mengeluh sakit pada gurunya dan ingin orang tua segera menjemput pulang, harga diri yang rendah, perubahan drastis pada sikap, cara berpakaian, dan lecet luka. Cara mengatasi bully. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh sekolah ialah membuat sebuah program anti bully di sekolah. Menurut Hunek, bully akan terus terjadi di sekolah apabila orang dewasa tidak dapat membina hubungan saling percaya dengan siswa, tidak menyadari tingkah laku yang masuk tindakan bullying, tidak menyadari luka yang disebabkan oleh bully, tidak menyadari dampak bully yang merusak kegiatan belajar siswa, serta tidak ada campur tangan secara efektif dari sekolah. Adapun kegunaan dan program serta kegiatan anti bully di sekolah antara lain menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak dan milik semua orang, menyadarkan semua orang di sekolah bahwa tindakan bully dalam bentuk apapun tidak dapat ditolerir, membekali siswa untuk membuat keputusan, membantu siswa membentuk lingkaran orang yang mereka percayai. Kegiatan yang dapat dilakukan selama program ini antara lain brainstorming dan diskusi, kegiatan menggunakan lembar kerja, membaca buku cerita yang berhubungan dengan bully, membuat gambar, kolase, poster mengenai pencegahan bullying, bermain drama, berbagi cerita dengan orang tua di rumah, menyanyikan lagu anti bully dengan lirik yang sudah dirubah dari lagu populer, dan beberapa tips mencegah terjadinya bullying antara lain tingkat kepedulian lingkungan sosial untuk menjaga praktek bullying. Sudah waktunya masyarakat ikut peduli dan melakukan pencegahan atas praktek bullying yang terjadi di lingkungannya. Dan putus mata rantai pelaku dan budaya bullying. Biasanya budaya bullying diwariskan dengan sistem kaderisasi yang kuat. Motivasi, senioritas adalah faktor yang terkuatnya untuk menghindari gejala tersebut. Sebaiknya bimbinglah para remaja dengan cara mengadakan kegiatan bersama antara generasi tersebut maupun alumninya, dan buatlah suatu ikatan supaya terbentuk jalinan persaudaraan yang akan melahirkan kesadaran bahwa senior harus membimbing dan para junior harus menghormati seniornya. Berikut merupakan saran bagi anak yang berisiko terkena bully. Jangan membawa barang-barang mahal dan uang berlebihan, jangan sendirian, jangan cari gara-gara dengan perilaku bully. Jika suatu saat menjadi korban bully, kuncinya adalah tetaplah percaya diri dan melapor kepada guru, orang tua, atau orang dewasa lainnya yang Anda percayai. Pentingnya bimbingan konseling di sekolah. Dalam aspek perkembangan sosial pribadi, layanan bimbingan membantu siswa agar memiliki pemahaman diri, mengembangkan sikap positif, membuat pilihan kegiatan secara sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dapat menyelesaikan masalah, dapat membantu keputusan secara baik. Dalam aspek perkembangan pendidikan, layanan bimbingan membantu siswa agar melaksanakan cara belajar yang benar,
menetapkan rencana dan tujuan pendidikan, mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, memiliki keterampilan untuk menghadapi ujian. Jadi kesimpulannya yaitu bully adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Bully tidak hanya dilakukan secara langsung, namun bully juga dapat dilakukan melalui media sosial atau internet yang disebut cyberbullying. Bully dibagi menjadi 5 kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perlakuan verbal langsung, perlakuan verbal tidak langsung, dan pelecehan seksual. Pencegahan terhadap bullying dapat dimulai melalui orang tua, mengajarkan kecerdasan emosional sejak dini, dan dapat dilakukan oleh sekolah dan pemerintah. Seperti program anti-bullying, adanya bimbingan konseling juga berpengaruh penting dalam mencegah adanya bullying. Jadi, mari kita menghindari perilaku bullying, karena bullying adalah perbuatan yang melanggar norma dan aturan. Pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah yaitu memiliki pemahaman diri dan memiliki rasa tanggung jawab, dapat membuat keputusan secara baik, melaksanakan cara-cara belajar yang benar, menetapkan rencana dan tujuan pendidikan, memiliki rasa tanggung jawab, dan mampu menghargai orang lain. Sekian hasil dari penjelasan saya tentang bully. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.